Hai teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya Daprin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Terima kasih ya teman-teman. Kali ini saya akan share salah satu menu andalan lagi, yaitu ayam kremes. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan dari ayam kremes ya. Pertama sekali ada ini tepung sagu ya teman-teman, tepung sagu atau tepung tapioka ya, sama aja ya. Tepung sagu ini sebanyak 6 sendok makan, 6 sendok makan munjung kayak gini, 6 sendok makan. Kemudian ya saya ayam udah jelas ya, kan namanya juga ayam kremes. Oke, satu potong ayam. Kemudian satu kuning telur. Kebanyakan orang teman-teman di berbagai resep ya yang saya lihat itu mereka kebanyakan pakai 2 kuning telur. Waktu itu saya udah pernah coba 2 kuning telur itu bikin kremes ini lebih rapuh banget ya. Jadi dia teksturnya tuh nggak kokoh. Kuning telur ini berfungsi untuk melembutkan si kremes itu sendiri. Jadi satu kuning telur juga sudah cukup kok. Sudah cukup untuk membuat tekstur si kremes ini renyah, lembut. Oke. Kemudian ada 2 bungkus masako. Jadi resep ini teman-teman ketika praktekin nanti ini resep nggak perlu direvisi lagi, nggak perlu diedit lagi. Ini udah pas banget takarannya. Takaran ini udah pas banget. Jadi di sini saya gunakan 2 bungkus masako ayam ya. Jangan masako sapi, karena kalau kita pakai masako sapi cairan atau adonannya itu ketika kita goreng itu akan lengket-lengket teman-teman. Jadi lebih baik kita gunakan 2 bungkus penyedap rasa masako ayam. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke bahan selanjutnya. Ini sebenarnya jumlah airnya 1 liter ya teman-teman. Kebetulan saya nggak ada tempat takaran untuk volume yang sebanyak 1 liter, jadi biasanya saya pakai 2 ini nih teman-teman ya, jadi 2 ini. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita masukin aja semua bahan-bahannya. Telurnya kita masukin, masakonya kita masukin. Bagi teman-teman yang mau pakai garam atau penyedap lain juga boleh, cuman nanti teman-teman akan kerepotan di volumenya ya. Jumlah garamnya seberapa itu akan susah nakarnya. Mendingan teman-teman pakai penyedap yang sudah dikemas seperti ini. Kita masukin airnya ya. Di berbagai resep ada juga orang yang pakai kaldu ayam teman-teman, itu nggak masalah. Tapi setelah saya coba itu nggak ada perbedaan signifikan kok antara kalau kita pakai air biasa atau kalau kita pakai kaldu ayam. Atau kalau kita pakai air rebusan ayam itu nggak perbedaannya nggak begitu signifikan. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang nggak nyimpen sisa rebusan ayam, boleh kok pakai air biasa kayak gini, boleh, nggak masalah. Jadi nanti adonannya bentuknya cair ya teman-teman. Bentuk adonannya tuh seperti ini, cair banget memang. Kita tambahin lagi ya, banyak. Ini dia adonan untuk kremesan yang akan kita goreng sebentar lagi. Oke teman-teman, kita lanjut. Baiklah teman-teman, sekarang kita mulai untuk menggoreng ayam kremesnya. Jadi kita pastikan sebelum kita menggoreng ayam kremesnya itu minyaknya ini harus panas banget ya teman-teman. Harus panas banget, karena kalau minyaknya nggak panas banget, kremesnya nggak akan jadi, alias melempem. Dan kemudian ketika teman-teman ingin masak si kremes ini, saya sarankan
kita sudah pakai APD lengkap. Kalau orang kesehatan pakai APD yang putih-putih kayak astronot itu, kita di dapur pakai ini celemek. Fungsinya untuk apa ya, biar cipratan minyak itu nggak mengenai baju kita teman-teman, karena nanti kita seperti akan menggoreng apa ya, seperti akan menggoreng kembang api. Ini akan meriah banget. Kalau teman-teman di rumah ada yang punya face shield, teman-teman bisa juga gunakan ini. Karena face shield ini selain berguna untuk menagih virus corona, ini bisa juga menagih serangan minyak goreng yang akan muncrat ke muka kita teman-teman. Oke, kita mulai aja ya. Siap? Kita akan gunakan sendok sayur ini ya teman-teman. Lihat, ukurannya seperti ini ya. Kita akan masukkan, pertama-tama kita akan masukkan 5 sendok sayur ya teman-teman. Oke, kita mulai. Kemudian kita masukin ayamnya. Ayam ini bisa dimasukin duluan, bisa juga dimasukin belakangan, itu terserah teman-teman, nggak apa-apa. Kita masukin ayamnya. Oke teman-teman, sepertinya kremesannya sudah mau setengah kering ya. Diusahakan jangan sampai kering banget ketika kita mau balik kremesannya, karena itu nggak akan mau kelipet teman-teman. Jadi pastikan kremesan itu harus sudah setengah kering. Kita bungkus dia pakai si kremesannya, kita lipat, baru bisa dibalik. Oke. Ayamnya sudah diselimuti oleh si kremes. Jadi teman-teman pastikan ketika teman-teman mau goreng kremes, minyaknya kalau bisa jangan melebar ya, jangan banyak banget teman-teman. Kalau teman-teman kasih minyaknya banyak banget, berarti takaran kremesan tadi bisa lebih dari 5 sendok sayur ya. 5 bisa 10, mungkin 10 sendok sayur, itu tergantung teman-teman. Kalau misalnya mau langsung sekali digoreng sekali banyak juga nggak masalah, cuman pasti minyaknya juga akan dibutuhkan lebih banyak lagi. Oke. Kita tunggu sampai ayamnya matang, kremesannya menguning. Tuh, ayamnya udah pakai mahkota teman-teman. Dia udah diselimutin si kremes teman-teman. Di posisi seperti ini banyak orang yang nggak bisa ngebungkus dengan baik si kremesannya di daging ayamnya, karena itu tadi mungkin mereka ngebalik kremesannya itu pada saat adonannya masih basah, belum setengah kering, atau ketika adonannya udah kering banget. Ketika adonan si kremes itu sudah mengering banget, kita nggak akan bisa lipat si kremes itu, nggak bakal bisa dilipat-lipat karena dia udah kaku. Jadi emang ada tekniknya. Ketika kita mau melipat si kremes, posisinya harus setengah kering. Kalau masih basah banget nggak akan bisa dilipat, atau ketika sudah kering banget itu juga nggak akan bisa dilipat karena dia akan bulat melebar gitu. Kalau kita lipat dia akan patah-patah hancur. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup. Ayamnya sudah matang, kremesannya sudah membungkus sempurna. Kita angkat dulu ya. Ini kan kita goreng ayamnya beserta kremesannya. Nah, sekarang kita akan goreng kremesannya aja nih teman-teman. Kita goreng kremesannya ya. Saya akan kasih tahu caranya supaya bisa si kremesnya dilipat seperti kipas. Oke. Teman-teman jaga jarak ya ketika teman-teman bikin adonannya, karena ini cipratan minyaknya bisa sampai radius berapa sentimeter. Bahkan wajah saya juga sering cipratan minyak, tangan saya sering cipratan minyak nih. Ini tempel dari ayam kremes. Emang ayam kremes ini luar biasa teman-teman. Orang nggak tahu ya proses bikinnya, orang tahu pas makannya doang. Cara bikinnya seperti ini, kayak kita masak kembang api. Oke teman-teman, sepertinya kremesannya sudah bisa dibalik. Ini loh posisi setengah kering, kita bisa lipat seperti ini.
kita bisa lipat seperti ini, dia akan membentuk seperti kipas. Oh ya, tadi di awal saya lupa sampaikan kepada teman-teman, kalau bisa pada saat kita goreng kremes ini kita menggunakan minyak yang baru ya, jadi supaya kemasannya itu nggak hitam, supaya kemasannya nggak gelap, supaya kemasannya indah. Tuh. Di teknik ini orang-orang jarang yang bisa ya, karena memang di sini dibutuhkan feeling yang kuat ya. Apakah sudah bisa dilipat kremesnya atau belum? Jadi tunggu, pastikan ketika adonannya sudah setengah kering, dia baru bisa akan membentuk seperti ini, lipatan seperti ini. Oke teman-teman, tada! Ayam kremes by Resto Saya. Dan teman-teman, demikian tadi salah satu resep andalan di Resto Saya lagi, yaitu ayam kremes. Semoga teman-teman bisa praktek di rumah ya. Dan juga semoga bagi ibu-ibu yang saat ini mungkin belum memiliki kegiatan apapun, bisa coba nih resep seperti saya dan bisa dimulai untuk membuka usaha food online dari rumah. Saya pastikan ini banyak banget yang suka, karena ini salah satu menu andalan di Resto Saya. Kremes ini banyak banget yang suka, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar video ini bisa mempunyai lebih banyak manfaat untuk banyak orang. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.